Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Dinamika Psikologis dalam Dakwah. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Ahmad Mubarak, persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Sedangkan menurut Abdurrahman Soleh dan Muhin Abdul Wahab, persepsi adalah kemampuan membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan, dan perhatian terhadap satu. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Toha berpendapat bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal yang menarik perhatian dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, faktor gerakan. Secara psikologis, manusia tertarik apa saja yang bergerak. Benda kecil yang bergerak-gerak pasti lebih menarik perhatian daripada benda besar yang diam. Oleh karena itu, seorang mubalik perlu menggerakkan tangannya atau anggota badannya untuk menarik perhatian jamaah. Tentu gerakan seorang dai harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak asal gerak. Yang perlu dipahami oleh dai bahwa gerakan badan dalam berdakwah atau berbicara menjadi salah satu daya tarik yang dapat mempengaruhi persepsi jamaah. Yang kedua, faktor kebaruan. Secara psikologis, manusia selalu tertarik pada sesuatu yang baru, baju baru, motor baru, mobil baru, dan suasana baru, dan ide-ide baru. Dalam kaitannya dengan dakwah, seorang dai harus dapat tampil mengetengahkan hal yang baru, yang berbeda dari biasanya untuk dapat menarik perhatian mat'um. Kebaruan sesuatu tidak mesti bersifat keseluruhan, tapi juga bisa barang lama dengan kemasan baru. Umpamanya, dalam menyampaikan dakwah, walaupun isi materinya sama dengan yang lalu, akan tetapi metode penyampaian atau alat peragatnya yang diperbaharui. Hal ini juga dapat menarik perhatian mat'um. Yang ketiga, faktor kontras. Secara psikologis, manusia akan lebih memperhatikan sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang kontras. Dalam kaitannya dengan dakwah, maka seorang dai perlu berpenampilan yang berbeda dengan umumnya jamaah. Pada saat berceramah, perlu dengan suara yang mudah didengar oleh mat'um, sehingga memerlukan pengeras suara yang baik untuk mengalahkan suara obrolan orang banyak. Mimbar atau podium lebih tinggi daripada duduknya jamaah, lampu lebih terang dari ruangan lain. Itu semua tujuannya agar jamaah dapat lebih memperhatikan kepada dai, sehingga mereka mempunyai persepsi yang baik kepada dai. Yang keempat, faktor struktural. Menurut sebuah teori psikologi, bila seorang mempersepsi sesuatu, maka ia mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan, bukan bagian-bagian. Dalam hubungannya dengan dakwah, seorang dai perlu memahami bahwa pada saat proses menyampaikan dakwah, ada stimuli-stimuli yang ditangkap oleh indera mat'um. Dan itu akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi mat'um. Kemudian akan disebarluaskan kepada masyarakat yang lebih luas. Kecuali itu, informasi yang diperoleh dari stimulus juga akan disampaikan oleh mat'um menjadi memori. Persepsi individu juga dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal, misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subjektif. Sedangkan faktor struktural adalah faktor di luar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma sosial yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Materi selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dapat diartikan sebagai kondisi aktif dalam diri individu yang terjadi pada saat motif berhubungan dengan pengharapan bahwa tindakan merupakan alat untuk meraih tujuan motifnya. Motivasi adalah keadaan dalam diri individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Kemudian motivasi dalam dakwah adalah dorongan dalam diri seseorang dalam usahanya memenuhi keinginan, maksud, dan tujuan dalam mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Tujuan motivasi secara umum adalah untuk menggerakkan dan menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil
atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu emosi. Secara bahasa, emosi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti menggerakkan, bergerak, awal bermakna bergerak menjauh. Makna ini berisi isyarat atau kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Secara istilah William James, emosi merupakan kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Dalam pelaksanaan dakwah yang terjadi sekarang ini, bisa kita lihat bahwa keberhasilan dari sebuah dakwah adalah dari bagaimana mat'u bisa memahami materi dakwah yang disampaikan oleh dai dan kemudian mereka bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kesimpulan dari penjelasan tentang emosi yaitu mengelola emosi. Peran emosi juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dakwah. Jika dai tidak pandai-pandai dalam mengelola emosinya dalam berdakwah, maka bisa dipastikan dakwah tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Orang yang bisa mengendalikan emosinya juga termasuk orang yang bijak. Dari hasil penelitian diketahui secara sederhana seorang bisa mengendalikan emosinya, yakni seorang hanya perlu tenang, bersikap positif, fokus, lalu mengamalkan ajaran agama. Hal tersebut bisa membuat setiap orang bisa mengontrol emosi. Jika semua orang bisa mengontrol emosi, maka hidupnya akan nyaman dan indah, serta tujuan berdakwah akan tercapai. Kemudian dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek dalam hidup ini berhubungan dengan emosi, baik ketika kita senang, sedih, gembira, ataupun marah. Di semua sisi emosi manusia sangat menunjang. Sudah otomatis perilaku manusia dihasilkan oleh kekuatan emosional. Dilanjutkan pemaparan selanjutnya. Yang keempat adalah berpikir. Berdasarkan kajian psikologi, prinsip yakin akan berhasil atau optimis dan sabar akan sangat besar pengaruhnya bagi kesuksesan dalam kegiatan dakwah. Oleh sebab itu, keyakinan dan kesabaran seseorang akan berpengaruh pada perilaku seseorang. Selain itu, akan mempengaruhi motivasi kerja seseorang dan berimplikasi pada semangat untuk tidak mudah menyerah atas segala kesulitan, serta akan meringankan beban psikologi seseorang. Karena optimisme dan kesabaran akan menggerakkan pikiran untuk mencari jalan dan sarana serta cara melakukannya. Bila seorang dai itu berpikir bahwa dirinya akan gagal, maka dia akan benar-benar gagal. Jika seorang dai merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk berdakwah, maka persoalan apapun yang dihadapinya pada akhirnya akan dapat diatasinya. Hal di atas didukung oleh teori harapan yang menyatakan bahwa apa yang diharapkan seseorang sangat besar kemungkinannya menjadi kenyataan. Dan hal ini sejalan dengan prinsip ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, dalam melakukan dakwah, setiap juru dakwah atau dai mesti optimis dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan, karena setiap kesulitan ada kemudahan. Kemudian yang kelima adalah sikap. Jadi seorang dai atau mubalik dalam proses dakwah yang perlu diperhatikan dan berpengaruh pada mustaminya atau mat'u bukan saja apa yang ia katakan, tetapi juga terkait dengan siapa dan bagaimana yang mengatakannya. Oleh sebab itu, seorang dai boleh hanya untuk memperhatikan apa yang dikatakannya, akan tetapi penting juga memperhatikan aspek-aspek fisik atau penampilan. Dalam kajian psikologi komunikasi, seseorang komunikan akan lebih mempercayai apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Artinya, orang lebih mempercayai perilaku daripada kata-kata. Oleh sebab itu, Allah mewanti-wanti agar seorang muslim, khususnya dai atau mubalik, agar terjadi kesesuaian antara yang dikatakan dengan yang dilakukannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan seorang pembicara atau dai dalam proses dakwahnya adalah: yang pertama, faktor kredibilitas, yang kedua faktor atraksi, yang ketiga faktor kekuasaan, yang keempat popularitas. Selain itu, berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dakwah sangat ditentukan oleh sikap mental juru dakwah atau dai. Di antara sikap mental yang penting bagi juru dakwah atau dai adalah sikap penuh keyakinan bahwa dakwah yang disampaikannya akan diterima dengan baik oleh mat'u. Sikap yakin bahwa apa yang disampaikan adalah berita Allah, serta optimis dan pantang menyerah akan segala kesulitan adalah salah satu ciri kepribadian seorang juru dakwah atau dai. Selanjutnya adalah memori. Jadi memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan itu merupakan sebuah hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Apa yang telah diingat adalah hal yang pernah dialami, dan hal tersebut pernah dimasukkan ke dalam jiwanya dan disimpan, kemudian pada suatu saat kejadian itu dapat ditimbulkan kembali dalam kesadaran. Memori itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang.
Memori sensorik adalah penyimpanan informasi yang bersifat sementara yang dibawa oleh panca indera kita. Memori jangka pendek adalah suatu proses penyimpanan sementara, artinya informasi dapat disimpan dan dipertahankan selama informasi itu masih dibutuhkan. Sedangkan memori jangka panjang adalah suatu proses penyimpanan yang informasinya itu relatif permanen. Dalam penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa memori adalah suatu sistem yang terstruktur pada otak manusia yang merekam fakta tentang suatu pengetahuan yang dapat digunakan untuk membimbing perilakunya. Dalam mengingat kembali atau memanggil informasi dari memori dapat terjadi dengan beberapa cara, antara lain adalah 1. Peringatan, yaitu sengaja mengingat-ingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang pernah diketahui dan dijalankan di masa lalu. Yang kedua, pengenalan, yaitu mengenali kembali apa yang pernah dilakukan di masa lalu, misalnya ketika berjumpa dengan teman akrab yang telah 25 tahun tidak bertemu. Yang ketiga yaitu pengulangan, yaitu mengulangi kembali apa yang pernah diketahui di masa lalu. Contohnya, pada saat di kampung sudah pernah menghafal surat Al-Fatihah dan di Jakarta selama 40 tahun tidak pernah membacanya. Namun ketika sholat, pasti dia akan menghafalnya kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.